Halo, selamat datang di channel Solusi Investasi. Bersama aku Rofik, hari ini kita akan bahas tentang pekerjaan non-coding dengan gaji tinggi di Web3 ya, atau blockchain. Nah, tapi sebelum kita mulai pembahasan hari ini, jangan lupa kamu untuk like dan subscribe Solusi Investasi ya. Aku yakin sebagian besar dari kamu mungkin nggak tertarik dengan bagian teknis atau pemrograman. Atau mungkin juga kamu merasa sulit ya untuk belajar programming, karena jujur aja itu ribet, ya kan? Tapi kamu nggak perlu khawatir nih, buat kamu-kamu yang tertarik untuk kerja di dunia Web3, kamu juga bisa mendapatkan banyak uang dalam peran non-teknis. Nah, mari kita diskusi ya, kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, mungkin kamu bertanya-tanya, pekerjaan non-teknis di Web3 itu apa aja sih? Nih, contohnya aku kasih contoh adalah pertama, desainer grafis, desainer UI UX, project manager, content writer, community manager, marketing and growth. Nah, itu adalah contoh beberapa peran pekerjaan non teknis di Web3 yang bisa kamu lamar. Jika kamu bekerja untuk perusahaan terkenal seperti Polygon, Solana, Binance, Ethereum, maka kamu akan mendapatkan beberapa keuntungan lain juga selain gaji yang tinggi. Dalam video ini aku akan mengungkapkan ya berapa rata-rata gaji untuk semua peran pekerjaan non teknis ini. Dan aku juga akan memberitahu kamu beserta jumlah rata-rata tertentu. Nah, jadi tonton video ini sampai akhir ya. Nah, jika kamu pergi ke situs web Solana, Binance, atau Polygon, maka mungkin agak susah ya untuk lihat jumlah gajinya. Mereka websitenya nggak akan tulis. Nah, tapi aku dapatkan beberapa angka pendapatan perkiraan ini dari website namanya Web3 Career. Nah, kamu juga bisa cek nanti di kolom deskripsi websitenya, dan kamu juga bisa website lain yang bisa kamu cek untuk melihat pekerjaan Web3 yang tersedia. Jadi sebelum kamu melamar pekerjaan, ada 3 hal penting yang harus kamu tahu, yang harus kamu fokuskan juga menurutku ya. Yang pertama adalah kamu harus memiliki keterampilan dan pengetahuan di bidang yang kamu tertarik, ya kan. Misalkan aku jagonya di project manager, ya udah. Atau desain atau UI atau kamu misalkan jadi community manager, itu kamu harus memiliki keterampilan dan pengetahuan. Karena keterampilan dan pengetahuan itu adalah 2 permata terpenting yang bisa memberi kamu kesempatan pekerjaan dengan bayaran yang sangat tinggi di peranmu itu. Yang kedua adalah profil media sosial yang baik. Jadi sebenarnya nggak masalah media sosial apa yang kamu gunakan, misalkan LinkedIn atau Twitter kalau misalkan kita ngomongin Web3, ya kan. 2 platform ini aku rasa lumayan penting jika kamu ingin mencari pekerjaan. Karena di LinkedIn itu pasti kamu bisa menemukan pekerjaan yang sesuai dengan yang kamu mau ya. Kamu bisa interaksi juga langsung dengan recruiter dan HR. Di Twitter atau X ya, kamu bisa berhubungan dengan orang-orang yang sepemikiran dan antusias di dunia Web3. Karena kebanyakan memang orang yang di dunia Web3 dia mainnya di Twitter, ya kan. Jadi buatlah akun Twitter dan LinkedIn jika kamu belum punya. Nah, yang ketiga dan yang terpenting adalah jaringan. Nah, jaringan ini menurutku sangat penting sekali untuk mencari pekerjaan di dunia Web3 ya. Karena jika kamu memiliki keterampilan dan pengetahuan tapi kamu nggak memiliki jaringan yang baik ya, itu pada akhirnya ya orang nggak akan tahu siapa kamu gitu ya. Kalau misalkan kamu daftar di LinkedIn, ya kadang kamu bisa dapat tapi juga kadang agak susah. Lebih mudah kalau kamu ada orang dalam bahasanya gitu kan. Nah, kamu bisa bangun jaringan ini dalam 2 jenis, online dan offline. Kalau misalkan online ya kamu bisa terhubung di LinkedIn, Twitter, atau biasanya juga kalau Web3 itu mainnya di Discord ya. Nah, atau ya sosial media apapun lah. Kalau offline ini lebih asik menurutku. Kalau misalkan kamu duitnya banyak atau itu kamu bisa ikut event-event besar. Kalau di Indonesia ada Coinfest, nanti ada token 2049, di Hong Kong ada NFC NYC. Nah, kalau kamu bisa ikut offline event kayak gitu, kemungkinanmu untuk ketemu dengan orang-orang yang punya posisi itu semakin besar, ya kan? Jadi ya jangan lupa kalau ada kesempatan ya diri aja. Cuman kalau misalkan kamu duitnya nggak banyak dan apa ya, di Jakarta sendiri kemarin juga ada beberapa platform exchange yang mengadakan offline gathering. Nah, itu kamu bisa ikut juga, siapa tahu ketemu business development-nya atau apa orang-orang penting lah di exchange tersebut. Kamu bisa ngobrol buat koneksi, ya kan, nanti share Twitter atau LinkedIn ya kan. Nah, itu kamu bisa ngobrol-ngobrol, bisa ya siapa tahu bisa dapat pekerjaan dari mereka. Beberapa opening pekerjaan tingkat senior itu pasti memerlukan untuk memiliki gelar tertentu yang terkait dengan bidang tertentu. Tapi kalau yang saya rasa ya di Web3 ini itu lumayan demokratis dibanding misalkan kamu daftar kerja di
BUMN atau kantor-kantor di Indonesia itu rata-rata kamu nggak perlu gelar tertentu, yang penting kamu punya kemampuan dan keahlian aja yang sesuai dengan skill yang perusahaan butuhkan. Misalkan kamu mau jadi developer, mereka nggak akan lihat oh kamu S1 di mana, S2 di mana, nggak akan lihat. Biasanya mereka akan cuma lihat oh lihat track record kamu, ya kan. Untuk marketing juga sama, rata-rata mereka akan lihat track record, dia nggak akan lihat gelar. Jadi kalau misalkan kamu nggak punya S1, ya kan, belum S1 atau misalkan nggak ada hubungannya S1-nya ya itu nggak masalah, tetap aja yang penting kamu punya pengalaman, daftar aja gitu. Nah selanjutnya kita ke topik yang terakhir yang menurut saya paling paling menarik ini, itu kita ngomongin gaji nih ya kan. Nah tapi ingat ya ini angka-angka ini nggak tetap dan akan ya berubah-ubah terus ya kan. Nah ini aku dapat dari tadi Web3 Karir, kamu bisa cek linknya di bawah di kotak deskripsi ya. Nah rata-rata kalau misalkan di Web3 Careers itu untuk desainer grafik itu gajinya sekitar 20.000 per tahun ya kan. Kalau community manager bisa 65.000 per tahun, ini semua dalam US ya. Content writer itu sekitar 35.000, kalau marketing bisa up to 70.000 per tahun. Project manager itu bisa 85.000 per tahun. Nah angka-angka ini itu dalam US dollar. Kalau misalkan rupiah ya silakan kamu terjemahkan sendiri berapa ya. Terutama belakangan ini waktu kita record itu 1 US dollar yang itu sekitar 16.000. Kau bayangin aja ya kan. Kalau kamu kerja jadi desainer UI UX di Indonesia mungkin gaji berapa sih? Ya kan. Kalau kamu kerja di Web3 bisa 20.000 per tahun ya kan. Atau mungkin lebih, dan itu gajinya dalam US dollar. Jadi kamu bisa potensial lebih besar dibanding kamu kerja di Indonesia ya kan. Dan ini adalah job-job yang tidak butuh skill coding. Ya kau bayangkan aja sih sebenarnya. Ini jelas gajinya sangat tinggi kalau dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang kamu harus ngantor di Indonesia. Ingat ya, ini pekerjaan Web3 itu rata-rata remote ya. Jadi kalian nggak perlu ke kantor. Bayangin aja kamu kerja di rumah ya kan, pakai kotang, pakai sarung gitu kan, gajinya 2.000 US dollar. Ya kan enak banget. Nah, tapi memang saingannya banyak sekali. Saingan datang dari berbagai penjuru dunia. Ya kan, dengan gaji yang segitu besar ya wajar saya rasa. Dibanding kalau misalkan di Indo kan ya mungkin saingannya ya orang Jakarta aja gitu loh ya kan. Skillmu akan benar-benar dilihat dibandingkan dengan orang lain, jadi kamu harus bisa lebih menonjol ya kan dibanding orang lain. Nah itu jika kamu ingin terjun ke dunia Web3 itu kamu harus benar-benar mengasah skill dan kemampuanmu. Nah mungkin itu aja sih yang bisa aku share hari ini. Aku harap beberapa pengetahuan ini dapat membantu kamu dalam perjalanan kamu ke dunia Web3 ini. Jadi kalau kamu di Web3 jangan cuman trading doang ya kan, cari-cari airdrop, digen ya kan. Oke kamu bisa cuan dari situ, tapi ya sudah banyak sih, itu kan juga ada resikonya. Tapi kalau kamu kerja ya itu udah fix loh, setiap bulan kamu dapat uang segini ya kan. Nah kalau kamu ada pekerjaan yang kira-kira kamu pengen lebih dalami di dunia Web3, nah mungkin bisa tulis nih di kolom komentar ya kan. Dan kalau kamu juga pengen ada topik yang kira-kira pengen aku bahas nih, nah bisa kamu tulis juga nih. Nah oke, semoga kita bertemu lagi. Rafiq out.